al-ilmu al-insan ittasahan ma'rifatuhu wa idza tasahan ma'rifatuhu ittasahan mashhaduhu wa idza tasahan mashhaduhu ittasahan shuhuduhu wa idza tasahan shuhuduhu ittasahan adadu ita. Berkata al-imam, imam itu berarti bukan orang, ya. Ini orang yang jadi panutan. Al-arifu billah, orang yang berkenal ahli ma'rifat kepada Allah Ta'ala. Nah, Al-Zidin Ahmad bin Hasan Al-Aqqas, ini Habib Ahmad bin Hasan Al-Aqqas. Ini biasa Raden Abbas itu sebagian jabatan masuk dalam tawasulnya kan. Ahmad bin Hasan Al-Aqqas ini memang seorang yang luar biasa. Nah, Allah ini mudah-mudahan Allah memberi manfaat dengan sebab beliau kepada kita. Nah, Mujahidin apabila luas ilmu seorang manusia, maka luas pula ma'rifatnya. Kenapa? Karena ma'rifat itu sendiri adalah bagian daripada ilmu. Dan apabila ma'rifat seseorang itu luas, maka luas dua adalah masyaduhu, tempat patahannya. Ini banyak yang dikenalnya adalah apa banyak juga yang dipandangnya dengan matahari. Wa idza tasana syarru ta'asuru istasana syuhuru, dan apabila tempat pandangannya itu luas, maka luas pula pandangannya. Ini berarti gambarnya ini pandangannya, pandangan hatinya. Nah, ini syuhud atau musyahadah itu kan. Ini yang disyaratkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ketika ditanya oleh malaikat Jibril. Jibril bertanya tentang ihsan. Apa itu ihsan? Nabi SAW menjawab, al-ihsan antara Allah dan maka tarahu baik tarahu baik kamu ya. Ihsan itu berbuat baik, tapi yang sebenar-benarnya berbuat baik, nah, yaitu bahwa engkau menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah. Mengarang ibadah itu banyak macamnya, ada sembahyang, ada puasa, ada sedekah, zakat dan sebagainya, adalah atau ibadah-ibadah lain dalam Islam itu, bahkan senyum pun masuk ibadah. Nah, di waktu kamu melakukan ibadah itu, atau Allah karena kata seolah-olah kamu melihat kepada Allah Ta'ala. Nah, jadi ini antara kaitannya orang bisa seolah-olah melihat kepada Allah itu tergantung ma'rifatnya kepada Allah Ta'ala. Karena sesungguhnya bagi orang yang ma'rifatlah Allah Ta'ala itu tidak ada yang membimbing Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu sangat jelas, lebih jelas dari matahari, lebih jelas dari bulan. Dan Allah Ta'ala itu di mana-mana bisa dilihatlah dengan mata batin, tapi bukan dengan mata kepala. Bukan berarti Allah banyak dan bukan berarti Allah bertempat pada setiap sesuatu. Namun yang jelas bagi orang yang ahli ma'rifat dan ingin melihat Allah Ta'ala pada segala sesuatu itu dengan sangat jelas sekali. Nah, apabila syuhudnya pandangan batin seseorang kepada Allah Ta'ala itu luas, maka luas pula madat yang didapatnya. Madat itu pertolongan dari Allah Ta'ala. Nah, ini akan datang ke hati seseorang itulah ketika hati itu selalu memandang kepada Allah Ta'ala. Nah, atau ketika hati itu berpikir kepada Allah. Kemudian kalau Imam As-Suyuti rahimahullah di kitabih Al-Iqlil di qoulihi ta'ala wa 'allama Adam al-asma'a kullaha.
hafalan. Cuma belum mencapai ke derajat berikutnya. Derajat berikutnya itu hujan. Ada dalam hadis sebenarnya, di atas hadis itu habis. Ini gelar dalam keahlian hadis ini ya. Nah hadis itu sebenarnya 100.000. Nah hadis apa? Nah di atas hadis itu ada hujah. Kalau hujah itu sekurangnya 300.000 apa hadis. Nah jadi kalau ini 100.000 atau lebih kita tapi tidak mencapai 300.000 itu masih habis sebenarnya. Nah, tapi kalau sudah mencapai 300.000 dan berubah menjadi hujan. Nah kemudian seterusnya di atas hujan ini tidak terbatas sampai kepada sekian juta hafal hadis baru gelarnya berubah menjadi hakim. Ini tingkatan tertinggi dan gelar tertinggi dalam bidang hadis. Nah arti hakimnya itu man lam taquthu min ahadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa yasir. Orang man lam yaquthu min ahadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa yasir, orang yang hampir hafal semua hadis-hadis Nabi itu kecuali sedikit dan berapa. Nah, sehingga seperti Imam Hambali, seperti Imam Syafi'i itu jutaan hafal hadis. Nah kita ini 3 negara hafal. Nah itu hafal seminggu itu sebutin hadis hafal, minggu itu hafal yang kedua hari lagi itu pertama. Nah jadi Imam Suyuti yaitu mengatakan dalam kitab yang dikarang oleh Sayyidin Al-Iqbal. Nah Imam Suyuti ini jadi lahir tahun 849, wafat tahun 911 Hijriah. Nah Sayyidin ini saingan Imam Syafi'i dalam mengarang kitab. Itu hampir sekitar 700 judul kitab yang dikarang oleh Imam Suyuti. Nah jadi Sayyidin mengatakan mentafsirkan menjelaskan tentang ayat firman Allah Ta'ala wa 'allama Adama al-asma'a kullaha, dan Allah mengajarkan kepada Nabi Adam segala nama-nama, semua nama-nama yang ada di sekitar Nabi Adam. Nah ini ada surah Al-Baqarah. Nah ujar ini yang mengatakan Allah Ta'ala lama Allah izhara bi Adam la yuzhirhu illa bil ilmi. Manakala Allah ingin menzahirkan, menampakkan keunggulan Nabi Adam dibanding malaikat, maka Allah tiada menampakkan keunggulan itu kecuali dengan ilmu. Nah jadi keunggulannya kalau dari segi unsur penciptaan, Nabi Adam diciptakan dari tanah, malaikat diciptakan dari nur. Al-Quran bagaimana Hawa, bagaimana orang itu, malaikat Jibril itu batisnya di bumi, kepalanya itu di aras. Ada manusia tinggi gitu, kepalanya jangan 100. Saya Jibril ya. Ini dari segi silsilah asal usul kejadian itu kalah, ganalnya kalah, kesaktian kalah, saudaranya kalah. Nah tetapi adalah satu keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Adam alaihi salam yang bisa mengalahkan malaikat itu apa? Ilmu. Nah ilmu ini Allah Ta'ala nak mengajarkan kepada Nabi Adam yang tidak diajarkan Allah kepada para malaikat saat itu. Kalau karena berikan syai'un afdal min al-ilmi kana yadhharu fadlihi bi dzalika syai'. Ujar Imam Suyuti, jika seandainya di alam semesta ini ada sesuatu yang lebih afdal daripada ilmu, niscaya Allah Ta'ala memzahirkan keunggulan Nabi Adam itu dengan sesuatu yang lebih afdal daripada ilmu itu. Tapi faktanya tidak ada, maka ilmu lah ya kan untuk menunjukkan keunggulan Nabi Adam. Wa kadzalika amara al-malaikata bisujudi
keutamaan yang dimiliki oleh Nabi Adam alaihissalam. Nah, padahal dalam riwayat yang diajarkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Adam itu, dan pada itu bukan ilmu syariat. Karena Nabi Adam ini seorang syariat itu diperlakukan untuk umat, jadi ada perlu ilmu syariat ya. Nah ini yang diajarkan itu cuma al-asma, nama aja, nama-nama aja. Oh ini ngarapnya pilih, ini ngarapnya gelas, itu aja. Nah sudah bisa mengungguli malaikat, apalagi jika yang diajarkan, nah itu adalah yang dimiliki oleh seseorang itu adalah ilmu syariat. Nah ini tentu akan lebih luar biasa lagi. Nah ini ya, wafalat tibi, berkata Imam At-Tibi, pada tadi ayat orang yang berluka wakat ta'alidil ibadah pakai pada musyariat kita ya. Ayat ini memberi kaidah yaitu pengertian bahwa ilmu lugat, ilmu bahasa, yaitu bahasa itu berarti ngarang-ngarang itu lah. Kalau belajar bahasa Arab itu bisa awal-awalnya sehingga artinya diri, ya. Nah ini macam-macam kalau perawatan itu lah, itu bahasa Arabnya apa? Nah ini biasa mahal peralatan seperti itu lah. Nah hal semacam itulah yang diajarkan Allah kepada Nabi Adam. Tapi ayat ini menunjukkan bahwa ilmu bahasa aja, artinya mengetahui nama-nama itu aja, itu berada kedudukannya di atas orang yang menghiasi dirinya dengan ibadah. Harap ternyata ada orang beribadah pakai ilmu syariat, maka bagaimana jika Allah seandainya yang diajarkan Allah atau yang diberikan Allah kepada seseorang itu adalah ilmu syariat, maka jelas ya itu lebih tinggi lagi. Nah makanya di dalam Al-Quran itu semalam sudah lewat kita di apa itu ya fa'idul dari nama minkum wadzina utul ilma derajat. Allah Ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang beriman, tetapi Allah Ta'ala mengangkat lebih tinggi lagi derajat orang-orang yang diberi ilmu. Di atas orang yang beriman, Ibnu Abbas yang dapat doa langsung dari Nabi tentang keahlian dan mentafsirkan Al-Quran, maka Ibnu Abbas menjelaskan bahwa derajat orang yang berilmu di atas orang beriman biasa. Orang beriman sudah ada berilmu. Nah itu 500 derajat, jadi apa 700 derajat. Nah derajat itu tingkatan adalah, nah tingkat 1 menuju tingkat 2, demikian dari tingkat 2 ke tingkat 3 itu 500 tahun perjalanan. Jadi artinya 500 kali 700, 500 tahun kali 700, adalah itu baru ketemu. Jawaban apa? Nah, ini keutamaan ilmu. Nah, maka ya alhamdulillah, meskipun majelis dan pondok pesantren kita ini kadang untung tidur lagi masih banyak, maka kita persiapkan. Namun paling kada niat kita semua adalah bahu membangun ini supaya terjadilah ma'alum wa ta'lim lah, itu belajar dan mengajar. Nah ini yang luar biasa malah, yaitu ibadah yang paling afdal itu adalah ilmu. Maksudnya ilmu itu belajar ataupun mengajar. Ini tidak ada ibadah yang lebih afdal ketimbang ini. Alhamdulillah meskipun hari ini kita hujan nih, awal kita hadir lah. Nah ini pokoknya biar ini hadir ya lewat dari Isya jadi kita ya. Nah ini dibandingkan biasanya sembahyang 100 rakaat atau bahkan 1000 rakaat pada segala ini malamnya. Namun ada yang sanggup sembahyang 100 rakaat kira-kira berarti 1000 rakaat.
Dzakara Ibnu Qayyim fi Zadil Ma'ad menyebutkan seorang yang sangat alim, yaitu Ibnu Qayyim fi Zadil Ma'ad, di dalam kitab Zadil Ma'ad. Nah, Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah adalah murid dari Ibnu Taimiyah. Jadi sebenarnya orang ini baik Ibnu Qayyimnya maupun Ibnu Taimiyahnya memang diakui sangat alim lah. Nah, cuma Ibnu Qayyim ini dalam bidang etikat dan akidah mengikuti Ibnu Taimiyah. Nah, Ibnu Taimiyah ini sebagian akidahnya ini bermasalah menurut penilaian ulama-ulama kala itu. Bahkan ada yang mengatakan 40 ya fatwa Ibnu Taimiyah ini terutama di dalam masalah akidah tauhid itu menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Di antaranya Ibnu Taimiyah mengatakan ketika Sidin membahas tentang hadis inna Rabbana tabaraka wa ta'ala yanzilu ila sama'i dunya fi sulusil lailil akhir. Sesungguhnya ini terakhir makna dari adalah sesungguhnya Tuhan kita itu turun ke langit pertama di sepertiga malam terakhir. Malam ketiga, malam kedua kira-kira adalah. Nah, ini hadisnya memang seperti itu. Tapi Ibnu Taimiyah ini pemahamannya tentang itu, dia mengatakan waktu itu khotbah karena yang silu Ibnu Taimiyah minal mimbar katanya. Jadi Tuhan itu turun ke langit seperti Ibnu Taimiyah turun dari mimbar. Nah, ini Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan maksudnya Tuhan itu turun bahwasanya Tuhan Allah itu menurunkan rahmatnya, ya. Nah, ini menurunkan janji-janjinya ke langit pertama, maksudnya karena manusia itu ada di bumi, lah. Artinya siap dengan harap bila berdoa langsung dikabulkan. Bila minta diberi permintaannya, itu maksudnya. Kalau membayangkan kayak seorang turun dari mimbar, pasti. Nah, ini maka pendapat-pendapatnya itu banyak tertadisir, artinya menjisimkan mujassimah, artinya menganggap Tuhan itu berbantah. Nah, tetapi di masalah lain, ya, nah Ibnu Taimiyah ini di masalah furu pun ini banyak bertentangan dengan pendapat-pendapat dari ulama-ulama. Nah, ini dari mazhab yang 4 ini pun bahkan bertentangan. Sebagian sampai Imam Subki itu mengatakan Ibnu Taimiyah itu rajulun jadi seorang laki-laki sabaqah ilmu akhlak yang ilmunya itu mengalahkan akal. Apa maksudnya? Itu ada kalau orang berakal itu berpikir dulu hendak menyalahkan orang itu. Orang disalahkan siapa? Ini yang disalahkan Imam Syafi'i, ya kan? Yang disalahkan Imam Hambali, Imam Malik, Imam Hanafi. Jadi kalau kita berpikir itu, kalau orang terkenal hebat, sudah orang luar biasa, kalau memang salah itu menurut pendapat kita itu pikir dulu kemungkinan seorang salah, kan? Itu lah. Nah, dari sini wanita bahwanya salahnya sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Nah, adalah namanya orang-orang Wahabi itu mereka lebih cenderung kepada Ibnu Taimiyah. Nah, itu Ahlussunnah wal Jamaah tidak mempermasalahkan, yang penting yang sesuai tetap kita ambil, tapi yang tidak sesuai jangan diambil, gitu. Nah, ini murid Sidin dari Ibnu Qayyim. Nah, ini termasuk hal yang sesuai dan jujur sesuai fakta adalah pernyataan Sidin di sini, maka pengarang kita mengambil kata-kata ini. Nah, jadi Ibnu Qayyim amal ilmu min asbab syar'i sadri, bahwa ilmu ini
dilapangkannya dada seseorang. Jadi karena orang punya ilmu itu ya memang di dada, dan di dada itu yang dimaksud adalah ilmu yang manfaat. Maka makin luas ilmu seseorang, maka dadanya itu makin lapang, hatinya makin tenang, makin tenteram. Asal ilmunya itu ilmu yang manfaat. Nah, bila ilmu ada manfaat itu bisa makin mau malah. Itulah dokter, profesor, insinyur, ya. Bahkan ada sambungannya kepala umur. Tapi artinya ilmu banyak benar visi sekolah tinggi banget, tapi tidak ada manfaatnya ilmu ini. Nah, ini makin mau kepala. Qala bainahu yashtaru sadra wa yusimu wa yakunu awsa'a min ad-dunya. Ujar ilmu itu akan melapangkan dada dan meluaskan dada. Bukan ukuran memang luas rasanya adalah wa yakunu awsa'a min ad-dunya, maka jadilah dada hatinya itu lebih luas dari dunia sekalipun rasanya. Hanya lapang dada orang berilmu itulah. Wal jahlu yuwarrisuhu ad-dhayqa wal qasra wal habsa. Nah, sebaliknya kejahilan, jahil ini kan perlawanan dari ilmu, adalah itu mewariskan kepada hati itu rasa sempit, wal qasra rasa terbatas, wal habsa rasa tertahan, terpenjara. Nah, itu orang jahil ini yang hidup itu rasanya hatinya itu kayak orang dalam penjara. Maka yaitu sarapannya tidak bisa. Pas sembahyang aja, entah sembahyang aja, terkurung ini apa? Udah bisa aja. Nah, kalau dapat upload, sudah halah, sudah ini makan tidak dapat juga. Ya, buat para ini apa? Kalau tasahil abdi insyaallah satu maka luas ilmu seorang hamba, maka lapanglah dadanya, watasah dan luaslah dadanya itu. Boleh salah dari ilmu, tapi ini bukan semua ilmu yang bisa melapangkan dada, meluaskan dada itu pada semua ilmu. Ilmu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ilmu yang bisa melapangkan dada, menyenangkan hati itu adalah ilmu yang diwariskan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka ilmunya hati-hati lah, karena kaidah ilmu itu diantara ilmu mu'tabar wa man tasala sanaduhu ila sayyidil bashar. Ilmu yang bisa dipegangi itu ilmu yang sangat silaturahmi itu sampai kepada penghulu manusia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak ilmu gimana? Artinya ilmu itu memang dari Nabi atau dari Abu Jahal datangnya? Ilmu paku ya. Dari apa? Nanti dalam sejarah di zaman Rasulullah itu orang paku tak kipas itu cuma Abu Jahal itu orang. Ini aku khawatir kalau begini silsilannya sampai ke Abu Jahal. Kalau itu nggak ada menyambat itu kan. Nah, kalau ilmu itu datangnya dari Rasulullah SAW, bahwa ilmu Nabi, maka itulah yang disebut ilmu yang manfaat, yang memberi manfaat. Nah, maka ilmu manfaat itu disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Arti ilmu manfaat itu yaitu ilmu yang menambah pengenalanmu terhadap Allah Ta'ala sebagai Tuhanmu. Nah, jadi ilmu ma'rifat dan mengenal Allah Ta'ala itu satu. Yang kedua, ilmu yang menambah rasa takutmu kepada Allah. Karena di Quran itu ada isyarat innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Hanya saja orang yang bisa takut kepada Allah itu adalah ulama-ulama, maksudnya orang yang berilmu. Ilmu mana? Ilmu yang manfaat. Bila ilmu yang dimiliki ini bukan ilmu manfaat, kadang-kadang
justru mewar-warni lawan Tuhan. Bisa buku kadang-kadang ya. Imam kemarinnya, akhirnya manfaatnya yang dia wani lawan bukti wani bayar pada puasa pada. Artinya meninggalkan kewajiban dan itu marahnya wani lawan Tuhan. Ada yang jelas. Lalu ada ilmu manfaat tadi, ilmu yang menambah pengenalan kita kepada Allah, ilmu yang menambah rasa takut kita kepada Allah, kemudian ilmu yang mengenalkan kita tata cara beribadah kepada Allah. Nah ini ya belajar fikih, belajar wudu, belajar istijal, belajar sembahyang dan sebagainya. Ini supaya kita bisa beribadah kepada Allah dengan benar, dengan baik, sesuai tuntunan yang mana ibadah itu tugas kita. Jangan asal ibadah aja, ilmu ada, ilmu apa, ya akhirnya dapat masyarakat. Nah kemudian ilmu manfaatnya lagi lah, ilmu yang mempelajari tentang penyakit-penyakit di dalam hati supaya kita bisa menjauhinya, dan ilmu yang mengajarkan tentang akhlak-akhlak mulia supaya kita bisa memakainya. Nah ini yang disebut dengan tasawuf. Jadi kalau yang pertama mengenal Allah itu tadi mengenal Tuhan, ya nah ini artinya ilmu tauhid. Nah kedua untuk beribadah kepada Allah itu ilmu fikih. Nah ini ilmu yang mempelajari tentang sifat-sifat tercela yang ada di dalam hati supaya dihindari, mempelajari sifat-sifat yang terpuji supaya dipakai. Artinya ilmu tasawuf. Kalau asyarafun nasi sadran, maka orang yang mempunyai ilmu manfaat itu adalah manusia yang paling lapang dadanya. Wa awsa'uhum quluban, orang hatinya paling luas. Wa ahsanuhum akhlaqan, orang yang paling bagus akhlaknya. Wa atyabuhum aisyan, orang yang paling menyenangkan hidupnya. Jadi hidupnya itu meskipun andai kata dengan tetapi begitu orangnya tetap senang. Jadi kan banyak anak begitu tetap stres juga. Ya, nah ini lah. Dulu lagi ada kata-kata banyak kawanan dan jenis kawanan. Ada isian kawan, santai kan orangnya. Ibarat kita tidak suka, tapi kata juga. Nah, cuma ini urusan ilmu aja, belajar kenanya, belajar ilmu. Cuma hidupnya senang banget. Bapak hanya mengatakan dirinya, ulunnya dulu aja. Dia sampai kami ke kain ini aja, ada bapak senang juga. Maka dia alhamdulillah ini. Itu ada banyak pikiran, bila habis itu deh bacanya seorang menakut saya sama tidak ada lawas dan dari duit seorang yang baca. Kalau menasabih syar'i sadri dalam zikrillah yang aku lihat di lebih limautin. Nah kemudian di antara sebab dilapangkan dada, ya kan, ditenteramkan jiwa, itu terus-menerus berzikir kepada Allah pada setiap keadaan dan pada setiap tempat. Nah maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu lah kita yang pada mengamalkan itu ada semua zikir bacaannya. Bila antar makan apa, bila untuk makan apa bacaannya, baca hati ya zikir kan adalah bahasa Arab adalah. Nah bila pada ingat baca Bismillah awalnya di pertengahan aja ingat, maka bacaannya ada juga. Antar guling, antar bangun guling, ada bacaannya adalah antar apa aja, antar smackdown ada juga bacaannya. Ada apa
nekutnya adalah Balik zikri kasir ajimun bisirah sadri wa na'imil qalbi, maka zikir itu mempunyai pengaruh yang sangat mengagumkan dalam melapangkan dada dan memberikan kenikmatan pada hati. Nah, maka di Quran itulah ala bizikrika dikotomatin dulu ketahuilah dengan zikir kepada Allah Ta'ala hati itu akan menjadi tenang, menjadi tentram. Nah, ini tuntunannya. Itu kita ini ikuti tuntunan dari Allah, tuntunan dari Nabi, selesai hidup ini sebenarnya. Nah, cuma ya gara-gara kita negara berilmu, kadang-kadang untuk menghilangkan stres, menghilangkan hati pusing ini, lalu justru kita melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama. Ya, kebanyakan utang, out, pikiran, dan menghilangkan out, itu obat mabuk presiden. Jujur ya, waktu mabuk tuh ada peringatan utang, gimana imbahnya? Wah, ini enak mabuk tadi ketambah lagi utang, utang korbannya, tambah mau presiden itu tidak menyelesaikan masalah, kan? Karena jalannya itu luput salah. Kurang minta maaf kepada ini bahwa ke majelis ilmu, bahwa berzikir, bahwa beribadah. Walau gambar tasir majibun bi dzikrihi wa hamsihi wa hadabi, dan lupa lalai inilah kepada Allah Ta'ala, itu pengaruhnya pun sangat besar sekali dalam menyempitkan dada, ya, membatasi ruang hati itu hadapi dan tersiksanya hati. Ini pengaruhnya besar ketika orang itu lupa kepada Allah Ta'ala. Nah, makanya kita ini disuruh banyak-banyak ingat nama Allah, ya kan, setiap saat. Itu dia, segala aktivitas sunnah itu kan, segala aktivitas apapun yang kita lakukan itu kan, itu nanti ada juga melajari bacaan zikirnya itu kan. Wa minha, dan di antara hal yang bisa melapangkan dada lagi, nah, al-ihsan ilal khalqi, yaitu berbuat baik kepada makhluk, wa naqhum bima yumkinuhu, dan memberi manfaat kepada makhluk bima yumkinuhu, dengan sesuatu yang memungkinkan, yang bisa adalah minal mal, baik dengan harta, ya kan, wajah atau dengan pangkat pengaruh, wa nafi bil badan, atau dengan memberikan manfaat dengan badan, dan berbagai macam kebaikan. Ini orang sering mencontohkan meminta-minta di jalan ke jalan. Nah, termasuk majelis kita itu kan ada disuruh ya. Nah, biasa ada orang lalu menimba duit itu adalah orang berbuat baik karena nanti doa MC itu karena doa yang punya itu. Terima kasih Allah, mudah-mudahan biar selamat sampai tujuan, bahkan menghebat lagi selamat dunia akhirat. Ini senang pada mendengar doanya, tapi senang hati tidak 2000 jadi baik. Kenapa? Karena setiap kebaikan yang kita lakukan mesti ada orang mendoakan kebaikan yang lebih besar lagi dari kebaikan yang kita lakukan. Bukan ada manusia yang pasti malaikat. Yang malaikat manusia ada makhluknya juga nih, menyumbang misalnya. Jangan khawatir, malaikat ada mendoakan. Makanya dia Nabi SAW setiap pagi ada 2 malaikat itu yang turun, dia berdoa, ya kan? Ujarnya, ya Allah, gantikanlah untuk orang-orang yang berinfak, bersedekah, ya, dan apa? Berilah kerusakan dari orang-orang yang menahan hartanya. Ya saudara, ya baiklah karimah musina asrarun nasi satran, karena orang mampu murah yang suka berbuat baik kepada orang lain itu adalah manusia yang paling
bihi ihsan wa maghfiratun nas sabran wa ankarukum Aisyah wa adakum Muhammad wa rahmat. Sebaliknya orang yang fakir, orang yang pelit itu adalah manusia yang tidak ada kebaikan, tidak ada berbuat kebaikan orang, itu adalah manusia yang paling sempit dadanya, yang paling susah hidupnya, yang paling besar duka cita dan kesedihannya. Yang fakir itu sayang banget lawan duit, ya. Nah, maka bila 1000 hilang duitnya, 2 hari 2 malam berkawan duitnya mikirkan itu 1000 ya. Sayang banget. Nah, kemudian wanita yang keempat adalah asyaja'atu, keberanian. Nah, sebenarnya sudah sampaikan dulu sebelum sampai ke babnya ini ya, karena kitabnya sudah membaca. Jadi dulu isinya ini asal tahu-tahu ya. Nah, jadi ini keberanian, keberanian jiwa hati kita itu membuat dada kita, hati kita menjadi lapang, menjadi terang. Artinya sebaliknya kalau orang itu penakutan benar, nah maka hatinya itu menjadi sempit. Kenapa? Orang takutan itu dunianya hingga seorang membatasinya. Contoh orang penakutannya ya, kuring malam itu dalam perahu, isi benar lampunya, dia hantam ke kami, hantam di dalam botol. Ada wanita keluar lampu, berarti dunianya sebatas lampu itu aja. Nah, jadi yang penakutan, orang kawan yang keluar, mantunya, jadi makan gitu aja. Mantunya membuka, ini jin itu lah. Jin itu menurut para ulama ini paling takutan. Yang pertama lawan orang yang tauhidnya mantap. Yang kedua hantu takutan orang wani. Tapi wani mundur, jangan kisahnya aja wani. Tapi di hati takutan enggak. Ini kita ditamuinya. Nah, yang apa yang paling disenangi oleh hantu artinya yang rancak didapatinya itu orang nanti hatinya dasar takutan kan pas benar adanya ini takut tanda-tandanya sinyalnya yang penakutan itu mana adanya gresek tikus juga nggak meluncur lah ya sebenarnya rancak benar ketemu hantu. Ini rumusnya ini adalah manusia itu secara umum lebih mulia daripada jin. Itu secara umum itu manusia lebih mulia daripada jin, maka rumusnya tidak mungkin ya kan Allah Ta'ala itu menghinakan makhluk yang lebih mulia kemudian memuliakan jin. Artinya jangan ibarat kepala itu ada mungkin jin makan manusia adalah sejak awal goyangnya kita makan manusia sudah. Jadi itu dipertahankan. Coba ya dulu beri di hutan mana ya serangan. Ini dari sehubul dari kurang terlalu wani banget sehingga saking waninya itu udah menerima ini tauhidnya rusak. Atau sebaliknya orang penakutan banget ya sehingga pekerjaan manfaat itu ditinggalkannya gara-gara takutan. Nah ini pun tauhidnya rusak. Kenapa? Orang terlalu wani sampai menantang itu menganggap bahwa ya dirinya itu bisa mengatasi segala permasalahan sehingga wani. Ingat orang wani jatuh itu karenanya itu menangkutinnya ibarat orang lain menanginya orang pada orang itu. Nah tetapi kalau wani tapi menantang, makanya siapa nanti pas beli aja ya. Nah ini rusak tauhid. Karena dia menganggap dirinya itu bisa mengantisipasi segala sesuatu yang buruk. Karena sesungguhnya itu Allah Ta'ala yang bisa hebat. Nah sebaliknya orang penakutan itu merusak tauhidnya. Kenapa rusak? Dia menganggap sesuatu yang ditakutan itu bisa memberi mudarat kepadanya. Nah sementara yang memberi mudarat dalam tauhid juga Allah Ta'ala. Jadi jangan terlalu wani sampai menantang, maksudnya jangan takutan, ya kan?
hatinya sangat terbatas, la faraha wala surura wala ladzata, tidak ada kesenangan, tidak ada kegembiraan, tidak ada kelezatan baginya, wala naima illa min jinsi ma lil hayawanil bahimi, tidak ada kenikmatan baginya kecuali sejenis kenikmatan yang dirasakan oleh binatang. Itu aja, sebatas itu. Wa amma sururukum wa ladzatuha wa muharram malatul lijabah, adapun kegembiraan roh dan kelezatan roh maka itu diterima atas semua orang pengecut. Ini kayak binatang tidak dapat makan, ya senang, ya. Nah, tapi kesenangannya itu ya kan, dia tidak punya hati, nah, maksudnya tidak punya akal. Nah ini kesenangan itu sebatas itu aja. Nah kayak juga orang pengecut itu artinya senangnya itu cuma sesaat aja, gak ada selamatnya. Nah adapun orang yang berani, jika dia memang benar-benar mendapatkan kenikmatan dari Allah, maka senangnya ini lawas. Sugi itu sugi lawas. Kama Al-Muharram ala kulli batil, sebagaimana kesenangan roh, kesenangan batin itu dicegah dari semua orang yang batil, yang pelit itu tadi. Wallahu a'lam. Nah ini wallahu a'lam, kita mulak kesana sampai di sini perkataan Ibnu Qayyim tadi, dan ini jadi gas. Mulak kesana itu jadi gas. Saya pemahamannya dari situ. Nah ini diulangi lah. Yang pertama, supaya hati senang, lapang, hidup ini ada masalah, ada stres, cedera. Nah yang pertama ilmu yang manfaat, yaitu dikaji terus sampai seluas apapun dia makin luas makin bagus, asal dapatannya yang manfaat. Yang kedua, banyakin berzikir, beribadah kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga, banyakin berbuat baik lawan makhluk Allah Ta'ala, lawan sesama manusia terutama. Nah yang keempat, hilangkan sifat pengecut, nah amalkan sifat pemberani. Orang yang ini rumusnya dalam tauhid, dan tidak ada yang bisa memberi manfaat, tidak ada yang bisa memberi mudarat kecuali Allah. Itu aja sudah rumusnya. Nah yang kemudian oleh tadi seluruh jadi hari saya perlu melihat dari hutan terjadi. Nah dari itu lah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni semua dosa-dosa serta kekurangan kita, serta menjadi daya kepada mereka yang membuat bermanfaat, kita bisa mengamalkannya dengan ikhlas dan mudah-mudahan kita dimasukkan dalam